Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 demikian. Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta mengucapkan selamat bergabung pada ibadah streaming GKI DKI Jakarta. Mohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melakukan subscribe pada screen HP atau screen TV yang ada di rumah dan melakukan like pada screen tersebut. Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH dalam menjalankan tugasnya di GKI DKI Jakarta. Pada tanggal 31 Juli tahun 2020 akan dilaksanakan baptisan dewasa Saudara Dohans Kristano yang akan dilakukan di Pastori Cawang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2020 akan dilakukan peneguhan pernikahan Oikumene GKI dan Katolik, Saudara Joandri dan Saudari Brikita. Mohon kiranya dukungan doa dari para majelis dan jemaat yang berada di rumah. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari pernikahan kepada jemaat dan warga GKI DKI Jakarta yang berada di rumah dalam sepekan minggu ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgos akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ina Sisani, pemusik dan multimedia dibawakan oleh Pemuda GKI DKI Jakarta. Persembahan syukur dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta dengan nomor rekening 600 700 0078 di Bank BNI. Bagi jemaat atau warga yang ada menginginkan mendapatkan pelayanan, dapat menghubungi Pastori Cawang, Jakarta. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita serta sikap beribadah yang baik. Kita akan memulai ibadah kita. Demikian Warta Jemaat GKI DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat beribadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, warga Jemaat GKI dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Kita angkat pujian bersama NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra
kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. NKB 73, Kasih Tuhan Ku Lembut. Kita nyanyikan bersama. Kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penang dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuatku tenang, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya, kasih besar. Yesuslah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa.
Sekalipun kasih-Mu begitu besar, tak terhingga dan ajaib, namun kami masih sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah Minggu pagi hari ini tanggal 26 Juli 2020 terambil dari Kitab Kejadian 29 ayat yang ke-15 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni satu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari tangan kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah kepada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, dan dari minyak urapan itu kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan.
Demikian pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ke-33, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-52. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat belajar akan firman Tuhan pada hari ini, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat ke-44 sampai yang ke-52. Di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca perumpamaan-perumpamaan berikut. Yang pertama, seperti katak dalam tempurung, atau bagai pungguk merindukan bulan. Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang mempunyai makna perbandingan. Biasanya menggunakan kata-kata seperti, sebagai, bagai, laksana, bak, seumpama, atau umpama. Kalau kita artikan perumpamaan-perumpamaan tadi ialah yang pertama, katak dalam tempurung
menunjukkan bahwa si katak tidak bisa melihat dunia luar karena ia dibatasi oleh tempurung. Padahal di luar sana, katak-katak lain bebas untuk melompat-lompat. Perumpamaan ini berarti orang yang sangat sedikit pengetahuannya, kurang luas pandangannya karena dia terbiasa di dalam zona nyamannya. Yang kedua, pungguk merindukan bulan. Pungguk adalah sejenis burung hantu yang suka hinggap di pohon yang tinggi dan juga bernyanyi pada malam hari, terutama pada bulan purnama. Konon, pada bulan purnama, burung pungguk sangat merindukan putri bulan. Ia mengalami patah hati karena cintanya tak sampai. Perumpamaan ini berarti orang yang mencita-citakan sesuatu atau menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak mungkin atau mustahil terjadi. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerap kali Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan di dalam dia menyampaikan pengajarannya. Tujuannya ialah supaya para pendengarnya lebih mudah untuk memahami dan mengerti, bahkan dapat melakukan ajaran yang telah disampaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan nyata. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 34 sampai 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Selain untuk pendengar dapat lebih mengerti, Yesus juga menyampaikan perumpamaan ini atau menggunakan perumpamaan ini untuk menggenapi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi. Dan firman ini mengenai kerajaan Allah. Seperti yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kerajaan sorga tujuanku. Jadi kita pada hari ini belajar perumpamaan tentang kerajaan sorga itu melalui firman Tuhan yang kita baca. Ada 5 perumpamaan yang dapat kita pelajari melalui nas khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, kerajaan sorga diupamakan sebagai biji sesawi. Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladang. Biji sesawi, apabila ibu bapak melihat gambarnya atau yang pernah melihatnya secara langsung, itu adalah biji yang sangat-sangat kecil. Dan walaupun dia sangat-sangat kecil, ketika dia tumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung juga bersarang di cabang-cabangnya. Dan yang kedua, kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai ragi, di mana ragi diambil dan diaduk ke dalam tepung, dikatakan di dalam firman Tuhan 3 sukat. Itu berarti sekitar 25 kg tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam adonan sehingga adonan itu mengembang atau kamir. Sedikit saja ragi mampu untuk mengembangkan adonan roti yang banyak. Yang ketiga, kerajaan sorga diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang. Ketika seseorang menemukannya, dia kemudian memendamnya lagi. Dan dia kemudian membeli ladang itu. Karena di dalam ladang itu ada harta yang sangat berharga. Dan dia menjual seluruh miliknya untuk memiliki ladang itu. Dan yang keempat, kerajaan sorga diumpamakan sebagai mutiara yang berharga. Ada seorang pedagang
yang mencari mutiara yang indah. Dia mengumpulkan mutiara-mutiara yang indah, dan ketika dia menemukan sebuah mutiara yang sangat berharga, maka dia pun rela untuk menjual segala hal yang dimilikinya, seluruh hartanya, untuk membeli mutiara itu. Dan yang kelima, kerajaan sorga seumpama pukat, atau diumpamakan sebagai pukat. Nelayan melabuhkan pukat ke laut, dan kemudian mendapatkan berbagai macam jenis ikan. Setelah penuh dengan ikan, pukat itu kemudian diseret ke pantai, lalu para nelayan duduk untuk memilah dan memilih yang mana ikan yang baik untuk diambil dan ikan yang tidak baik untuk dibuang. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita terapkan dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada hari ini? Yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini mengajarkan kebenaran yang sama, yaitu kerajaan Allah mungkin terlihat kecil pada awalnya, tetapi kemudian ia bertumbuh untuk memberi dampak efektif untuk seluruh dunia. Dimulai dengan para murid Yesus yang kemudian kita kenal dengan para rasul yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Hingga kita pada saat ini kita dapat mengenal Kristus. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, janji keselamatan itu. Begitu juga dengan kehidupan kita selaku orang yang percaya, kita terus memperkembangkan gereja ini, memberitakan Injil dengan cara hidup berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulai dari hal-hal kecil, menjadi contoh bagi orang lain. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, agar orang yang melihat kehidupan kita akan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga. Kedua, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa untuk mengejar harta sorgawi, kita harus merelakan segala hal yang kita miliki atau harta duniawi yang kita anggap berharga. Termasuk juga zona nyaman kita, termasuk juga waktu kita, termasuk juga keluarga, dan hal-hal yang bersifat duniawi yang kita anggap berharga bagi kehidupan kita. Sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita terbebas dari cinta akan dunia dan segala kenyamanan-kenyamanan yang disediakannya? Apabila kita masih mengasihi hal-hal duniawi lebih dari kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka mari kita renungkan kembali perumpamaan ini. Kita mesti memberi hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih berharga, yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Di dalam Alkitab dikatakan tidak dapat dirusak oleh ngengat, yaitu hidup kekal, hidup mengikut Kristus. Segala pengorbanan kita tentunya tidak akan membawa kerugian bagi kita. Karena apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita lepaskan, itu semua tidak jauh lebih besar dari apa yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang pukat mengartikan bahwa pada akhir zaman nanti akan dikumpulkan orang-orang benar, dipisahkan dari orang-orang fasik. Orang-orang benar ialah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Sedangkan orang-orang fasik adalah mereka yang menolak untuk hidup takut akan Tuhan. Setiap tindakan yang benar, setiap tindakan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya akan menjadi nyata di dalam akhir zaman. Begitu pula segala hal yang penuh kepalsuan, yang penuh kefasikan,
semuanya juga menjadi nyata di dalam akhir zaman. Jadi tidak ada satupun yang bisa lolos dari penghakiman di akhir zaman. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Tapi satu yang tidak menjadi bagian kita ialah menghakimi orang lain atau menghakimi sesama kita. Karena itu bukanlah bagian kita. Karena itu adalah otoritas ilahi. Semoga kita dapat mengerti akan perumpamaan yang bersama-sama kita renungkan hari ini. Seperti para murid yang telah mengerti akan perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, yang kita lakukan ialah kita senantiasa mempelajari kitab suci atau firman Allah itu dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kerajaan sorga itu sebagai tujuan hidup kita. Semoga Tuhan memampukan kita dan Dia memperkaya kita yang ingin mempelajari tentang kehidupan bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan bersama Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah, Kidung Jemaat nomor 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, di dalam mengambil keputusan atau kebijakan di dalam masa pandemi ini, bahkan memimpin negeri kami ke arah yang lebih baik. Selaku warga negara, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia dan juga terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode hingga ke tingkat jemaat. Berkatilah ya Tuhan gereja kami, supaya kami dapat tetap melayani
di tengah-tengah situasi sekarang ini. Berkatilah para pekerja atau pelayan Tuhan, baik itu pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pemusik, tim multimedia dan produksi, khususnya di Jemaat GKE DKI Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk melakukan bagian kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, baik yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati warga jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja, baik itu yang bekerja di rumah, yang bekerja di kantor, ataupun dimanapun ya Tuhan, di berbagai bidang pekerjaan. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat kami yang pada saat ini sedang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Kiranya dengan pertambahan usia itu, mereka semakin bijaksana dan bersukacita di dalam Tuhan. Untuk kaum muda kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami di dalam kami berkarya, kreativitas, dan kami juga dapat menjadi kaum muda yang inovatif di dalam perjuangan kami, di dalam semua karya-karya kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersama-sama pada saat ini memasuki era kenormalan yang baru. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Jauhkanlah segala ketakutan-ketakutan yang dapat membuat kami menjauh daripada Tuhan. Biarlah melalui segala hal, ketakutan-ketakutan yang kami alami itu yang malah mendekatkan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak hal yang ingin kami doakan pada saat ini. Tetapi mulut, bibir, pikiran kami terbatas. Kami menyerahkannya kepada Engkau yang tidak terbatas, ya Allah. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Engkau yang mengetahui semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah nama-Mu senantiasa kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akan bersama mengakhirinya dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai
dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam kegelapan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri kepada jemaat masing-masing atau ke rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Nas pengantar bagi persembahan kita terdapat dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. KJ 147, di sini aku bawa, kita nyanyikan bersama-sama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, Utus Daku Tuhan Yesus. NKB 220. Utus Daku Tuhan Yesus, utus Daku, utuslah. Utus Daku Tuhan Yesus, utus Daku, utuslah. Bimbing Daku Tuhan Yesus, bimbing Daku, bimbinglah. Bimbing Daku Tuhan Yesus, bimbing Daku, bimbinglah. Ubah Daku Tuhan Yesus, ubah Daku, ubahlah. Ubah Daku Tuhan Yesus, ubah Daku, ubahlah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan jemaat GKE DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama beribadah pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang
Bapa